Nah ini kan Palestina nih, Palestina plus Lebanon ya. Di ini adalah Elam. Elam zaman dulu namanya Elam, sekarang itu Iran. Nah sebelum antara Elam dan Iran namanya Persia. Nah ini namanya Semenanjung Arab ini nih. Ini Arab bagian selatan, ini yang disebut dengan utara. Nah kemudian di sini ada yang namanya daerah Mesopotamia atau Mesopotamia zaman dulu. Sekarang ini menjadi Irak. Dibagi dua, ini namanya Assyria. Di sini namanya Syria atau Suriah ya. Ini Assyria atau Asyur. Ini Mesopotamia sekarang ini jadi Irak. Di total semua ini sekarang jadi Irak. Sampai sini nih. Kalau perbatasan sini, kemudian sini Iran sampai sini. Sini udah India ya. Ini udah Mongol. Ini katanya begitu. Ini adalah pegunungan Petra, pegunungan Golan apa segala macam di sini. Ini adalah Yordania. Di sini, nah ini Paran. Kalau dulu ini adalah Sinai sampai dengan tahun 1900-an itu orang percaya ini Sinai di sini. Tetapi hari ini teolog Kristen yakin Sinai itu ada di sini, bukan di sini. Jadi di Galatia 4 ayat 25 Hagar adalah Sinai di tanah Arab. Dan kebetulan Sinai ini memang ada di tanah Midian. Midian itu ada namanya Yitro, mertuanya Nabi Musa, tinggal di sini. Jadi Sinai itu ada di daerah Midian. Midian itu tidak di sini tapi di sini. Nah, di sini Paran. Nah, ini bagus sekali nih di petanya itu ada ya. Ada proyektor. Nah, yang disebut dengan Arab adalah ini. Dulu belum ada Mekah ya. Jadi di sini Midian, di sini Medina atau Yatrib. Ya dulu itu Yatrib namanya. Nah Mekah di sini. Di sini Yaman, Oman, ya Yaman, Oman. Nah ini menarik sekali. Tahun 700 sebelum Masehi, ya, suku Ismail, anak-anak Ismail itu di sini, dari mulai Tema, Didan, Nebayot, Kedar, itu di sini semua nih, tinggal di sini. Tahun 700 sebelum Masehi ini perang antara ini Asyur, Assyria dengan Kedar dan bangsa-bangsa Arab ini. Mereka perang, ini kalah, diangkut ke sini, ke Damaskus. Diangkut ke Damaskus. Kemudian ini tahun 700 sebelum Masehi. Kemudian 200 tahun kemudian, kira-kira tahun 530, dari Babel pergi ke sini, Raja Babel, namanya Nabonidus. Ini genosid. Kalau sisanya di sini, kan sudah diangkut, tinggal sisanya yang kabur-kaburan itu tuh. Tinggal sisanya ini dihabisin sama orang Nabonidus ini, sama Raja Nabonidus. Kenapa dihabiskan? Karena Raja Nabonidus ingin menguasai jalur perdagangan dari Mesir. Ini dari Mesir ini ya. Dari Mesir sampai ke Yaman ini. Dulu di sini namanya, daerah ini namanya Saiba. Kalau zamannya Raja Sulaiman itu Ratu Seba, ya, Ratu Seba itu. Nah itu daerah sini nih, Ratu Seba. Dia pergi ke Israel waktu itu. Dari sini sampai ke situ jaraknya 1.500 km. Dari Seba, dari Mekah
sampai ke Beerseba ya. Di sini Yerusalem. Ini jaraknya itu 1.500 km. Ya, nah kita cerita bahwa jadi tahun 500 sebelum Masehi, sehingga cerita tahun 500 sebelum Masehi ini sudah habis nih. Orang Ismail ini sudah habis. Nah, kemudian kalau ini sudah habis di sini, dan menurut sejarah sekuler, suku Ismail itu semua anak-anak 12 anak Ismail itu tinggalin di daerah sini sampai daerah sini. Habis di situ. Maka keturunan ini tidak pernah kembali. Karena sudah habis di tahun 500 sebelum Masehi dihabiskan. Nah, kemudian ada sisa namanya di sini. Setelah ini habis, hilang, muncullah tiba-tiba suku Nabatean. Suku Nabatean. Nah, sejarawan Islam ada dasar dari kata suku Quraisy itu berasal dari Nabit, karena ada dari Nabatean ini. Jadi dia bilang Nabit gitu. Nah, dari sejarah sekuler, temuan inskripsi namanya Jebel ya, Jebel Gunaim. Ini abad ke-6. Abad ke-6 Masehi. Jadi setelah tahun 600 ini ya, hampir bersamaan dengan zamannya Muhammad. Itu ditemukan satu inskripsi Jebel Gunaim ini bahwa kata Nabatean, Nabatean ini Nabatean ya, berbeda dengan Nebayot, Nebayot kan kalau zaman itu kan huruf kan hanya kapitalnya saja loh, nggak ada vokalisasinya ya. Nabayot, Nabatewan. Nah itu berbeda. Jadi kata ini Nabatean dengan Nebayot ini menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali, buat baik suku maupun generasi. Jadi kita sekarang sudah dapat satu mentok. Ini apa penghapus? Penghapus. Di sini saja pindah. Satu kita dapat fakta Asyur atau Assyria perang melawan Bani Ismail, Kedar dan ya tahun 700 sebelum Masehi. Dan ini mengalami pembuangan, exile ke Damaskus. Dapat fakta kedua, Nabonidus, Raja Babel, sisanya dia nggak menyebut Bani Ismail, tapi menyebutkan Didan, Tema, Yatrib. Ini semua digenosid, dihabiskan. Kalau bilang genosid itu berarti dibunuh. Memang Susan Wise kalau di Gramedia itu ada ya, Susan Wise. Satu lagi di BPK, Daniel Snell. Lihat ya, History of the World, Susan Wise Bauer, lihat di Gramedia nih, Susan Wise sama Daniel Snell. Dan banyak lagi ya, ini semua yang kebetulan ada dalam bahasa Indonesia di toko buku, dua ini. Dia cerita ini udah dihabisin, dapat dua fakta. Nah, fakta yang ketiga, ternyata kata ini berbeda.
Ini namanya Epal Israel, Epal Israel penemunya. Menemukan bahwa NBTW itu tidak sama dengan NBYT. Nabaten itu sama dengan Nebayon. Nah, tetapi Ibnu Ishaq sejarawan Islam juga di abad-abad pertengahan itu ya, sekitar 1000 tahun 1000 sekian ya, 900 sampai itu pokoknya zaman Islam Golden Age itu ya. Nah, itu menemukan ternyata yang keempat ini luar biasa sekali. Dia menulis bahwa suku Quraisy itu berasal dari ini. Suku Quraisy itu berasal dari Nabatean. Dan memang temuan inskripsi dan sisa-sisa arkeologi di Petra Nabatean ini di sini ya, tadi di daerah Petra Yordania ini, itu tuh sama dengan apa yang disembah oleh suku Quraisy, ya kan, simbol bulan, terus itu gambar-gambar itu ya, gambar dewa bulan apa segala macam, terus nama-nama sesembahannya, nah itu ditemukan di sini. Nah ini menurut sejarah sekuler. Jadi saya tidak membahas dari sisi agama, saya membahasnya benar-benar dari sekuler murni. Nah, dari keempat ini, maka saya menyimpulkan, jadi sebenarnya di sini itu sudah bersih, sudah tidak ada. Di sini itu sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada yang namanya keturunan Ismail, itu sudah tidak ada, sudah selesai. Kemanakah suku Ismail? Hilang. Dibuang sini dan hilang. Kemanakah 10 Israel? 10 suku Israel. Suku Israel kan hari ini yang ada kan cuma Yehuda dan Benyamin kan. Yang ada di Palestina hari ini itu suku Yehuda, Benyamin, satu lagi Lewi, karena Lewi itu ngeblend sama mereka. Lalu yang 10 suku lain kemana? Sudah nggak ada. Sampai hari ini ditemukan, tapi harus tes DNA. Ada yang dari India, ada yang dari mana? India, kemarin satu lagi dari Afrika. Mereka harus tes DNA. Sama, jadi suku Ismail dengan suku Israel ini sama-sama waktu itu kan dibuang, udah hilang. Zaman Asyura ini juga sama-sama di zaman Asyur ya. Ini juga hilang, sama-sama zaman Asyur. Tinggal ya suku ini, mana ada hilang semua, udah lenyap semua. Nah, sehingga dari 4 fakta ini, saya berani menyimpulkan bahwa suku Quraisy ini bukan dari keturunan Ismail. Sekulernya seperti itu. Baik lagi, iman